sekarang kita akan menyelesaikan kasus yang sama dengan metode yang lain. Tadi kita sudah belajar menyelesaikan dengan cara matriks. Sekarang kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan eliminasi substitusi. Dan juga untuk menyelesaikan dengan metode yang ketiga, yaitu Cramer, ini caranya mirip atau sejalan. Nah, sekarang kita lihat dari kasus tadi, maka kita bisa menuliskan ulang soalnya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan dengan metode eliminasi substitusi atau dengan Cramer, maka kita harus melaplaskan persoalannya. Ada dua persamaan di sana. Jadi pertama kita laplaskan Laplace dari persamaan 1. Nah, ini Laplace-nya apa? Laplace dari X1 aksen adalah S X1S minus X0 sama dengan 2 X1S minus 4 X2S ditambah Laplace dari eksponen minus T adalah 1/s plus 1. Kemudian persamaan yang kedua, bentuk Laplace-nya adalah S X2S minus X20 sama dengan X1S minus 3 X2S. Nah, sekarang kita sudah memiliki kedua bentuk persamaan yang sudah menjadi Laplace. Sekarang kita bisa substitusi dengan kondisi batas yang kita punya, yaitu saat T sama dengan 0, nilai X1-nya 1, X2-nya itu 0. Jadi di sini adalah 1 dan di sini adalah 0. Sehingga persamaan yang kita punya itu kalau kita menyederhanakan dan mengatur ulang, maka kita akan punya S minus 2 dari X1S ditambah 4X2S sama dengan 1/s plus 1 ditambah 1, atau ini sama dengan S plus 2. Kemudian persamaan kedua ini menjadi X1S dikurangi S plus 3 X2S sama dengan 0. Nah, setelah menjadi bentuk yang seperti ini, kita bisa menyelesaikan untuk mendapatkan X1S dan X2S. Dengan pilihan metode bisa menggunakan eliminasi substitusi atau langsung menggunakan Cramer. Nah, untuk bisa menyelesaikan dengan eliminasi atau substitusi, saya akan memilih untuk mengalihkan persamaan 2 ini dengan S-2, sehingga nanti saya bisa menghilangkan X1S dan memperoleh X2S-nya. Jadi kalau saya tulis ulang di sini, persamaan pertamanya adalah S-2 X1S plus 4X2S sama dengan S plus 2 per S plus 1. Dan persamaan keduanya adalah S-2 X1S minus S min 2 kali S plus 3 X2S sama dengan 0. Ya, ini persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini kalau saya kurangkan, kita lanjut ke belakang, saya akan memperoleh 4 ditambah. Ya, di sini minus-minus jadi positif. Ini adalah S kuadrat plus S minus 6 dari X2S adalah S plus 2 per S plus 1. Nah, yang di sebelah kiri ini saya bisa faktorkan jadi S plus. Saya sederhanakan dulu ya. Jadi bentuk seperti ini adalah S plus 2 per S plus 1, atau X2S nya adalah S plus 2 per S plus 1. Di sini adalah menjadi S plus 2 kali S min 1. Nah, kalau udah menjadi seperti ini, kita bisa menyederhanakan.
S plus 2 kita coret, sehingga persamaannya menjadi 1/S plus 1 S min 1. Ini adalah X2S. Nah, kalau kita perhatikan bentuk X2S ini mirip dengan X2S yang kita peroleh dengan cara matrik tadi. Nah ya, X2S-nya adalah ini. Ya, di sini ada jadi konstanta C per S min 1 ditambah D per S plus 1. Mirip ya. Nah, nanti dengan cara yang sama kalian tinggal mengekspansikan sehingga bisa memperoleh nilai A dan B dan akhirnya memperoleh X2T. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai A dan B dengan menggunakan Heaviside expansion. Nah, kita cepat saja untuk mencari A. Itu kedua ruas dikalikan dengan penyebut A, yaitu S plus 1. Maka kita peroleh 1/S min 1 sama dengan A. Dan substitusi S-nya adalah minus 1. Jadi A-nya adalah 1/-2 atau min setengah. Kemudian untuk mencari B, kedua ruas dikalikan dengan penyebutnya penyebutnya B, yaitu S minus 1. Jadi sini adalah 1/S plus 1. Itu adalah B dengan S-nya adalah 1. Sehingga kita peroleh B-nya adalah setengah. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan X2S-nya. Ya, X2S-nya adalah minus setengah per S plus 1 ditambah setengah per S min 1. Dan X2T-nya adalah minus setengah eksponen minus T ditambah setengah eksponen T. Nah, ini adalah X2T yang kita peroleh. Kita bandingkan dengan metode matrik apakah sama. Ya, ini min setengah eksponen minus T plus setengah eksponen T. Kita lihat. Nah, sama ya. Jadi hasilnya sudah sama. Nah, sekarang kita akan mencari X1T. Nah, untuk mencari X1T, ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Jadi, untuk mencari X1T, itu cara yang pertama adalah kalian menggunakan metode eliminasi, persis sama dengan ketika mencari X2T. Ya, nanti kalian buat kedua ruas itu, nanti X2S-nya bisa saling menghilangkan. Jadi X1S-nya tinggal satu-satunya variabel yang ada. Nah, cara yang kedua, kalian bisa mensubstitusi X2T yang sudah diperoleh ke persamaan awal. Persamaan awal itu mana? Nah, persamaan awal itu yang mana? Persamaan awal adalah persamaan yang ada di soal. Nah, kalian bisa memilih menggunakan persamaan kedua ini karena di sini ada X1 sebagai fungsi X2. Jadi kalau kalian nanti udah punya X2T, kalian bisa dengan mudah mendapatkan turunan pertamanya dan mensubstitusi ke persamaan 2 untuk mendapatkan X1T-nya. Jadi saya akan menggunakan persamaan kedua. Ini. Nah, kita udah punya X2T-nya. Tadi X2T-nya adalah minus setengah eksponen minus T ditambah setengah eksponen T. Nah, X2 aksen T-nya adalah setengah eksponen min T ditambah setengah eksponen T. Ini adalah X2 aksen. Sekarang kita tinggal memasukkan ke persamaan 2 tadi. Ini persamaan 2. Kita peroleh X1 adalah X2 aksen ditambah 3X2.
Ya, X2 aksennya adalah setengah eksponen min T plus setengah eksponen T dikurangi dengan dikalikan 3 per 2 eksponen min T plus 3 per 2 eksponen T. Nah, ini adalah 2 eksponen T. Kemudian yang ini adalah minus 2 per 2, jadi minus eksponen min T. Ini adalah X1T yang diperoleh dengan menggunakan substitusi langsung dari X2T yang sudah kalian peroleh. Lebih gampang ya sepertinya. Dan sekarang kita tinggal mengecek apakah jawaban ini persis sama dengan metode matriks. 2 eksponen T dikurangi eksponen min T. Nah, sama ya. Ternyata kita menggunakan metode substitusi atau menggunakan metode matrik menghasilkan hasil yang sama. Nah, bagaimana dengan cara Cramer? Jadi cara Cramer ini pada prinsipnya kalian menggunakan jalan yang sama dengan cara eliminasi substitusi. Nah, pada prinsipnya ketika kita mengerjakan dengan cara Cramer, ini akan mirip langkahnya dengan eliminasi substitusi. Mana yang sama? Nah, tadi di langkah eliminasi substitusi, langkah pertama adalah dari persoalan atau PDB-nya kita laplaskan semuanya ya. Sehingga kita mendapatkan bentuk Laplace yang ada di kotak merah ini. Kita akan kopikan ke belakang. Nah, kemudian setelah dilaplaskan, ini saya tulis laplaskan PDB. Nah, setelah itu maka kita secara langsung bisa mencari X1S atau X2S. Berbeda dengan eliminasi substitusi tadi yang harus berhubungan atau harus giliran gitu ya. Nah, di sini untuk mencari X2S-nya kalian tidak perlu mencari X1S. Atau demikian juga mau mencari X1S tidak perlu mencari X2S dulu. Kita bisa langsung menggunakan cara Cramer. Untuk misalnya kita langsung akan mencari X2S. Nah, berarti kita akan membagi determinan matrik yang dibentuk oleh kedua persamaan ini. Jadi untuk mencari X2S, maka di sininya adalah S-2, 1. Ini adalah S plus 2 per S plus 1. Ingat ya, aturan Cramer sudah dipelajari sebelum UTS. Kemudian di bawah ini S-2, 1, 4 minus S plus 3. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan persamaan XS, X2S. Nah, setelah itu bisa diekspansikan untuk mendapatkan konstanta-konstantanya, mendapatkan bentuk-bentuk yang simpel. Kemudian setelah itu baru dilaplace balik. Ya, ini di sini kalian dapatkan minus S plus 2 per S plus 1, yang di bawahnya adalah minus S-2 S plus 3 dikurangi 4. Nah, ini nanti diteruskan sendiri. Demikian juga kalau mencari X1S. Nah, kalian juga menggunakan cara Cramer nih. Nah, berarti matrik yang dibentuk untuk pemilangnya untuk mencari X1S-nya adalah ini adalah S plus 2 per S plus 1, ini 0, ini 4 minus S plus 3. Ya, seperti itu. Dan kalian nanti bisa mendapatkan untuk pemilangnya ini adalah S plus 2 dibagi dengan S plus 1 kalikan S plus 3. Ini negatif ya. Kemudian di bawah adalah S-2 S plus 3, ini juga negatif, jadi positif. Dan diteruskan sendiri, diekspansikan. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan berapa masing-masing X1T dan X2T-nya. Mudah ya? Jadi diteruskan sendiri.
dan dibandingkan apakah jawabannya itu sama dengan ketika mencari dengan metode eliminasi substitusi ataupun dengan metode matriks. Selamat mencoba.